Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita memasuki minggu pertama di awal bulan Juni ini. Oleh karena anugerahnya, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Untuk itu mari kita bersama-sama dengan seluruh keluarga yang ada di rumah menyiapkan diri untuk beribadah, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia, serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita angkatkan satu buah lagu pujian, Yesus namamu yang indah. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jiwaku
amat baik di dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa, votum dan salam. Oleh sebab itu saya undang untuk kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, bangsa-bangsa menantikan Injil. Nanti Bapak Gembala akan mentahbiskan ibadah ini. Kita menaikkan lagu pujian nomor 2. Kebaktian di Minggu Trinitas ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, demikian as pembimbing di Minggu Trinitas ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan segala abad, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua yang oleh karena pandemi COVID-19 ini sehingga kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, warta jemaat bisa dibaca di media PDF yang sudah kami share melalui grup WA GMII Kasih Karunia Medan. Berikutnya, persembahan minggu dan persembahan persepuluhan dapat Bapak Ibu dan Saudara antarkan ke gereja pada hari dan jam kerja, atau bisa ditransfer melalui rekening bank GMII Kasih Karunia Medan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua jemaat GMII Kasih Karunia sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, kalau kami masih ada sekarang pun, itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan oleh karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan semata-mata bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa supaya pandemi COVID-19 ini tidak meluas di negeri kami ini, secara khusus di kota Medan, di mana kami berada. Doa kami supaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati pemerintah yang bekerja keras untuk menangani COVID ini. Bahkan TNI dan Polri juga yang turut ambil bagian dalam mengatasi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan juga tanggung jawab yang baik. Berikan juga mereka kesehatan ya Bapa, agar mereka dapat bekerja sebaik mungkin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, secara khusus kami berdoa untuk pahlawan kemanusiaan, yaitu tim medis, para dokter, perawat, klinik servis di rumah sakit, supir, dan semua yang terkait di dalamnya. Kiranya Tuhan anugerahkan kepada mereka kesehatan. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka tidak tertular oleh virus corona Tuhan. Berkati juga keluarga mereka yang ada di rumah yang mereka tinggalkan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan berkat bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk ODP dan PDP. Kiranya Tuhan campur tangan atas pemulihan kesehatan mereka, agar mereka sembuh dari penyakit ini Tuhan. Berkati obat dan makanan yang mereka makan, supaya itu sungguh-sungguh Tuhan jamah memberkati, menyembuhkan mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, sungguh-sungguh kuasa Tuhan ajaib yang sanggup menyembuhkan setiap saudara dari sakit penyakit, dari virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan alat pelindung diri, supaya Tuhan senantiasa memberikan alat ini Tuhan. Tuhan memberkati para donatur dan juga relawan, agar mereka juga mampu bekerja sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, jemaat GMII Kasih Karunia Medan, agar tetap dipeliharakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kami tidak punya kekuatan apa-apa, hanya Engkau andalan kami Tuhan. Kami sudah menjaga bagaimana supaya kami sehat, istirahat yang cukup, dan memakan makanan yang bergizi. Tapi semuanya itu Tuhan tidaklah dapat kami andalkan semata-mata, tetapi hanya kuasa Allah yang dapat menaungi kami, menjaga, memelihara kami, menolong kami agar kami juga tidak tertular oleh virus tersebut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa mendukung para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah kondisi yang sulit ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka juga Tuhan, dengan segala keberadaan mereka, kebutuhan mereka yang paling mendalam. Tuhan Yesus kiranya jawab mereka, berkati mereka Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi, memberkati mereka. Engkau sudah menambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Biarlah sukacita terus mengalir dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ulangi, Mazmur 8 ayat yang pertama dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara bersama-sama dan seluruh jemaat saya undang untuk kita bangkit berdiri. Saya akan membaca memulai dari perikop. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Puji Tuhan untuk Mazmur yang sudah sama-sama kita baca. Kita akan menaikkan lagu pujian sebagai ajakan kita untuk bersama-sama mendengarkan panggilan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena namanya yang mulia yang ada di seluruh dunia. Lagu pujian nomor 3. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita mendengar panggilan-Nya. Kita naikkan dengan sukacita. Kita bangkit menyatakan kemuliaan-Nya. Kita nyatakan kebenaran-Nya. Biarlah semua lutut bertelut dan semua kita mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Raja, dialah segala raja. Semua umat pilihan Allah,
raja di atas segala raja. Karena sungguh hanya setiap lutut yang bertelut, semua lidah mengaku hanya Yesuslah Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk lebih dalam untuk menyembah Dia, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, menyatakan bahwa hanya Allah lah yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha mulia. Di atas segalanya, inilah pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. penyembahan kita di hadapan Allah. Naikkan pujian-Mu, hormat-Mu dan pengagungan
keagungan-Mu kepadanya. Tinggikan dan muliakan namanya yang kudus. Elu-elukanlah Allah di tahtanya yang suci. Pujilah Allah di tempatnya yang kudus. Haleluya, haleluya. Kaulah kami yang luar biasa. Mengatasi tinggi mengatasi langit. Terpuji dan mulia namamu ya Tuhan. Terpuji betapa mulia namamu selalu. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Sudah kembali merupakan jari bulan dan bintang yang Kau tempatkan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Siapakah kami? Terima kasih. Inilah ya Tuhan pujian kami, pengagungan kami kepadamu. Kami semua memuji sebab namamu agung dan mulia, tinggi, luhur mengatasi bumi. Terpuji, termulia namamu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Tak ada satu pribadi pun yang membanggakan hidup kami ya Bapa. Tidak ada satu pribadi pun di mana kami menyembah, mengagungkan, melayani seumur hidup kami, kecuali Engkau ya Allah Bapa yang maha baik. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang empunya bumi serta isinya. Engkaulah yang empunya kami, semua yang ada pada kami. Segala kuasa ada di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur kami bisa menjalani hidup kami di dalam kuasa yang Kau berikan kepada kami. Dan tidak ada satupun yang bisa merampas kami dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di Minggu Trinitas ini
Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Urapi hamba. Urapi semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kami mengalami pembaruan demi pembaruan hidup. Dan kami tahu apa tugas yang Engkau berikan kepada kami selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai kami dengan Roh Kudus. Berfirmanlah, ya Bapa yang Maha Baik. Kuduskan kami, ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semua yang berada di rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, dan memasuki hampir bulan ketiga kita beribadah online. Saudara, ini tantangan. Ini tantangan. Jangan mengeluh. Jangan marah-marah. Bersyukur kepada Tuhan. Engkau dan saya masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan. Buka Alkitab-Mu. Baik semua yang di rumah masing-masing. Konsentrasi. Jangan sampai engkau kehilangan berkat Tuhan. Kita membuka Alkitab kita. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Baik, kalau sudah, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini dari mimbar gereja ini. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di Minggu Trinitas. Dan di Minggu Trinitas ini, pesan kebenaran firman Tuhan dengan tema, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya dulu kepada saudara. Sudah berapa lama saudara menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama saudara menjadi seorang Kristen?
Atau pertanyaan ini lebih dalam sedikit. Sebagai orang Kristen, sudah berapa lama engkau diizinkan oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk melayani Bapa di surga? Saudara, lalu pertanyaan yang selanjutnya, sudah berapa jiwa yang engkau persembahkan kepada Tuhan? Saudaraku, sebenarnya ini pertanyaan gak terlalu sulit. Pertanyaan hanya yang biasa-biasa saja. Tetapi saudara tahu, pertanyaan ini mengundang jawaban yang sangat tegas dan juga perbuatan yang sangat tegas. Tidak ada jawaban tanpa perbuatan. Tidak ada pengakuan tanpa melakukannya. Saudaraku, acap kali kita puas menyandang status seorang Kristen, pengikut Kristus. Acap kali kita puas menyandang status pelayan Tuhan. Cukupkah itu? Cukupkah tanpa kita berkomitmen untuk menceritakan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Seakan-akan kita menjadi pengikut Kristus tanpa beban. Seakan-akan kita menjadi pengikut Kristus tanpa salib, tanpa pengorbanan. Kita stuck hanya sebagai orang Kristen yang katanya sudah bertobat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di ibadah minggu ini kita akan merenungkan bagian akhir dari kehidupan Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari kematian. Bagian akhir dari kehidupan Yesus setelah Dia bangkit dari kematian, Dia memberikan tugas yang sangat terkenal yang sering disebut orang amanat agung. Saudara, amanat agung, the Great Commission, di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Satu berita yang paling penting menyangkut tentang kehidupan Dia, tentang kematian Dia, tentang kebangkitan Dia, tentang misi yang Dia bawa selama Dia hidup di dunia ini. Dan misi itu tidak pernah bisa mati. Jikalau the Great Commission ini kita combine dengan the Great Commandment, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Mengapa saudara? Memberitakan Injil dengan melakukan perintah yang utama itu. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seandainya kita melayani Tuhan, menjalankan amanat agung ini dengan dasar bahwa engkau menjalankannya dengan engkau mengasihi Allah, engkau menjalankannya mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, saya percaya kita akan mendapatkan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh kokoh, dan pada akhirnya kita bisa mengadakan pelipat gandaan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang sangat penting yang diulang-ulang dari the Great Commission ini, amanat agung ini, ya. Itu tidak terlihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia, tetapi di dalam pengertian aslinya sangat terlihat, saudara. Ada 4 yang diulang-ulang dan kata itu adalah segala. Perhatikan saudaraku, dikatakan demikian, segala kuasa,
segala bangsa, segala sesuatu, dan dalam segala waktu. Sekali lagi, segala kuasa, segala bangsa, segala ajarlah dalam segala sesuatu, dan segala waktu atau senantiasa. Dan saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam bagian firman Tuhan in the Great Commission ini, saudaraku, ada 2 janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan janji ini akan mengikuti engkau dan saya sampai engkau dan saya mati. Janji yang pertama adalah diberikan kuasa. Janji yang kedua adalah aku menyertai engkau senantiasa. Diberikan kuasa, tetapi juga disertai setiap waktu sampai akhir hidup kita. Saudaraku, ingat, secara teologis, janji Tuhan selalu diikuti dengan perintah. Dan tidak ada perintah yang tidak disertai dengan janji. Amin. Ya saudara ya, ingat ini baik-baik. Sekali lagi saya ulangi. Janji Tuhan selalu diikuti dengan perintah. Dan perintah tidak ada tanpa disertai janji Tuhan. Luar biasa, saudara, hebat kan Tuhan kita? Dia gak membiarkan engkau sendirian. Bahkan pada waktu engkau menceritakan tentang siapa dia tidak membiarkan engkau sendirian. Kadang-kadang ketakutan itu ada pada kita. Ya, gimana ini menceritakan? Udah mau ngomong, Tuhan udah mau ngomong, tapi takut banget. Sejenak kita lupa janji Tuhan. Tuhan bilang, kalau aku memerintahkan itu, ada janji penyertaan yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala otoritas diberikan kepada dia. Bahkan dalam alam semesta yang begitu besar ini, diberikan kepada dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di dalam Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Apakah yang menggetarkan hati saudara dan saya? Saudaraku, dari perintah di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 ini, saudara, sebenarnya fokusnya hanya satu. Makanya kita mengambil tema ini. Fokusnya hanya satu, saudara. Make disciple. Menjadikan murid. Menjadikan segala bangsa menjadi murid. Kata pergi, kata ajarlah, kata baptislah bukanlah kata yang utama. Yang paling utama adalah jadikan semua bangsa muridku. Inilah tujuan utama dari The Great Commission, saudara. Tapi jangan pernah lupa ya, The Great Commandment harus menyertai sehingga hasil kita menjadi maksimal. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menjadikan setiap bangsa menjadi murid? Ada 3 sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah pergilah. Ya, ini langkah pertama. Pergilah. Beritakan Injil adalah langkah pertama. Bagaimana mungkin orang bisa mendengarkan Injil jikalau engkau tidak pergi dan engkau tidak memberitakan? Bukankah kita menjadi orang-orang yang tadi saya katakan kita menjadi sangat puas, bahkan hanya sudah menjadi orang Kristen yang bertobat, saudara, kita merasa bahwa kita sudah sangat puas. Oh no, Pak Pendeta, sorry, aduh Pak, setahu saya pergi dan tugas memberitakan Injil itu, Pak, bukan tugas kami jemaat, Pak. Tugas itu adalah tugas para pendeta-pendeta. Tugas itu adalah tugas para penginjil-penginjil. Tugas itu adalah tugas para misionaris. Tugas kami, Bapak, hanya duduk di gereja, lalu kami membawa persembahan, memenuhi kantong persembahan. Saya kira Pak Pendeta, cukuplah uang kami saja berangkat ke sana. It's okay. Apakah itu salah? Tidak.
tetapi tidak benar. Ya, yang baik itu baik, tetapi belum tentu benar. Walaupun kau mengatakan berdoa saja cukup Pak Pendeta, apakah itu sudah cukup? Baik, benar belum? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita pergi. Pada waktu Yesus memberikan pengutusan kepada murid-muridnya, ingat, Yesus memilih Galilea. Kenapa Galilea? Kenapa bukan Yudea? Galilea. Saudara, Galilea terkenal sebagai kota bisnis di mana para bangsa-bangsa datang pada waktu itu. Saudara, pada waktu Yesus mengutus mereka, ya, konteks sangat kontekstual. Karena mereka melihat begitu banyak orang-orang dari bangsa-bangsa datang berkumpul di Galilea berbisnis. Mereka berpikir mereka bisa menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan kemungkinan mereka pun bisa mengikut bangsa-bangsa ini kembali ke tempat mereka untuk memberitakan Injil. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan berarti, sudahlah, saya harus tinggalkan kantor saya harus tinggalkan keluarga saya harus tinggalkan semua, lalu saya memberitakan Injil. Bukan seperti itu. Jikalau Allah berbicara kepada engkau seperti itu, siapa yang bisa menahan? Tetapi nanti kita melihat ada ajaran yang benar di dalam memberitakan Injil. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang pergi memberitakan Injil, dia tidak akan bisa pergi sebelum dia bertemu dengan Yesus. Sekali lagi, seseorang yang mau memberitakan Injil pergi, dia tidak akan bisa melaksanakan The Great Commission ini sebelum dia bertemu dengan Yesus. Mengapa? Saudara, perhatikan Matius pasal 4 ayat 19 mengatakan demikian. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada proses. Nah, di bagian yang ketiga itu nanti kita akan ada melihat ajarlah. Ada proses sebelum mereka pergi memberitakan Injil. Menjadi penjala manusia. Saudara, ketakutan ada. Keraguan mungkin ada. Mungkin saudara mengatakan saya tidak fasih lidah. Tetapi ingat, perintah, sekali lagi ingat, perintah selalu disertai oleh janji. Sekali lagi, perintah selalu disertai oleh janji. Diberikan segala kuasa dan aku akan menyertai kamu. Karena segala kuasa telah diberikan kepadanya. Kita harus sadar siapa yang memberikan perintah, dan ingat janjinya akan menyertai saudara dan saya. Saudara, saya mau membacakan apa yang dituliskan oleh John Stott. John Stott menyimpulkan seperti ini, saudara. Perhatikan baik-baik, bagus sekali sehingga saya mengutip bagian ini. Dikatakan demikian, dasar dari seluruh misi Kristen adalah otoritas universal Kristus di sorga dan di bumi. Jika hanya di bumi, jika hanya satu di antara pemimpin-pemimpin agama, jika hanya satu nabi di antara nabi yang lain, kita tidak mempunyai mandat untuk memberitakan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dunia ini. Lalu John Stott mengatakan demikian, jika hanya di sorga tetapi belum mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, dosa yang menguasai seluruh dunia, kita tidak mungkin berhasil membawa manusia dari kegelapan kepada terang dan kuasa iblis kepada Allah. Saudara mengerti maksudnya? Artinya saudara, di dalam kita memberitakan Injil saudara, selalu ada tantangan. Saudara, Allah mengizinkan kita hidup di antara orang-orang yang baik. Tetapi Dia pun mengizinkan engkau dan saya hidup di antara orang-orang yang tidak baik. Dan jangan selalu menganggap dirimu baik. Karena pada waktu engkau menganggap dirimu adalah orang baik, maka engkau akan gagal memberitakan Injil.
Setiap orang yang merasa dirinya baik, dia akan puas dengan segala kebaikan-kebaikannya. Setelah itu dia stuck dan dia merasa puas untuk menjadi orang Kristen. Namun hari ini saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini, inilah tugas yang Allah berikan kepada kita. Saudara perhatikan Yohanes pasal 9 ayat yang keempat mengatakan kepada kita pada hari ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, apa artinya saudara? Selama engkau masih kuat, selama engkau masih mampu, selama engkau masih punya kesempatan. Bukankah banyak orang setelah dia tidak punya apa-apa, dia datang kepada Tuhan. Setelah dia kehabisan apa-apa, baru dia melayani Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini The Great Commission mengutus kita pergi kemana saja, di mana saja. Saya mengajak kita untuk berjuang bersama-sama. Jangan puas dengan gereja yang besar, jangan puas dengan AC yang banyak, jangan puas dengan kenyamanan-kenyamanan. Karena ada waktu memang engkau harus diganggu kenyamananmu. Supaya apa? Supaya engkau dan saya sadar ada begitu banyak jiwa yang harus dibawa kepada Tuhan. Saudara perhatikan bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 4 mengatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau beritakan kepadaku untuk melakukannya. Saudara lihat, tidak ada cara yang baik untuk memuliakan Tuhan kecuali engkau melayani Tuhan, kecuali engkau memberitakan Injil kerajaan Allah, menjalankan perintah The Great Commission. Pergilah, beritakan Injil kepada mereka supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Saudara, masih ingat pujian yang dikarang oleh Stephen Tong? Pujian ini sangat mempengaruhi hati saya. Saya percaya ini pun sangat mempengaruhi hati kita untuk memberitakan Injil di mana saja, kapan saja. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibku, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintahu. Saudara, masihkah ada panggilan itu dalam diri saudara? Di bagian yang pertama ini, kebenaran firman Tuhan mengajak kita, ayo mari beritakan Injil. Hal yang kedua saudara, baptislah dikatakan. Langkah kedua adalah ketika orang boleh percaya memberitakan Injil, maka tidak ada langkah lain kecuali orang ini harus dibaptis. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baptisan menunjukkan bahwa orang itu memproklamirkan tentang imannya kepada khalayak umum. Memproklamirkan tentang siapa dia, bahwa dia sudah percaya kepada Kristus. Baptisan memberikan makna bahwa orang yang dibaptis, pengampunan dosa terjadi dalam hidupnya. Pada waktu dia dibenamkan di dalam air, itu menggambarkan dia dikuburkan bersama dengan Kristus. Pada waktu dia keluar dari air, menggambarkan bahwa kebangkitan Kristus menjadi bagian yang terpenting dalam hidupnya. Artinya dia mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatkah engkau sida-sida di Ethiopia? Setelah Filipus melayani, mereka memberikan diri mereka dibaptis. Setelah Petrus berkhotbah,
Di Kisah Para Rasul itu, saudara, 3.000 orang bertobat. Lalu mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Baptisan merupakan satu tanda persatuan dengan gereja Tuhan, menjadi satu tubuh dalam Kristus dengan umat percaya yang lain. Penginjilan harus selalu berujung, saudara, dalam mendirikan gereja Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baptisan merupakan proklamasi kepada semua orang bahwa kita sebagai pengikut Kristus siap berkorban, rela mati demi namanya. Saudara, hal yang ketiga dan yang terakhir, saudara, the Great Commission ini, selain dikatakan pergilah, baptislah, hal yang ketiga adalah ajarkanlah. Saudara, perhatikan baik-baik. Ajarkanlah, ini langkah ketiga di mana kita meresponi panggilan Tuhan, the Great Commission ini, saudara. Dikatakan begini, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika orang menjadi percaya dan dibaptis, itu satu kali terjadi dalam hidupnya. Gereja Misi Injili Indonesia mengakui 2 sakramen, perjamuan kudus dan baptisan. Dan baptisan terjadi hanya satu kali seumur hidup. Tetapi lihat, pengajaran akan berulang-ulang terjadi. Saudara, kalau pengajaranmu lemah, pengenalanmu kepada Tuhan akan lemah. Kalau pengenalanmu akan Tuhan lemah, saya percaya imanmu pasti akan lemah. Oleh sebab itu, hari ini kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita, the Great Commission ini, bagaimana kita bisa menjadikan semua murid. Saudara, ajar. Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah bertobat, ingat, saya tekankan, setiap orang yang sudah bertobat wajib belajar firman Tuhan. Ya, sekali lagi, wajib belajar firman Tuhan. Jangan pernah mengatakan, ah sudahlah, itu kan hanya pendeta saja, itu kan hanya majelis saja. Nantilah Pak Pendeta kalau saya sudah tua, nantilah Pak Pendeta kalau saya punya waktu banyak, nantilah Pak Pendeta. Apakah engkau tahu kapan engkau akan mati? Apakah engkau tahu kapan Tuhan akan menjemput engkau? Tadi saya katakan bahwa tidak ada pekerjaan yang paling mulia, teladan yang diberikan oleh Yesus, kecuali menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepada engkau dan saya selagi masih siap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, segala sesuatu. Saudara, jangan hanya mau belajar yang enak-enak saja. Kadang-kadang kita menjadi kita menjadi sangat miris. Mengapa kebenaran firman Tuhan disampaikan itu saja, berkat saja. Apakah engkau mau diberkati? Kalau engkau memberikan 10, maka 100 kali lipat. Apakah engkau pernah memberikan tantangan yang keras? Kita tidak harus selalu minum susu, bukan? Bukankah orang yang sudah bertobat, dia tidak harus minum susu terus-menerus, tetapi dia harus makan makanan yang keras, supaya dia tahu apa arti mengiring Yesus. Seringkali pengajaran kita sesuai hanya dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa kata Tuhan. Tuhan katakan sampaikan ini, Tuhan janganlah takut. Sampaikan ini, jangan Tuhan nanti dianggap nyindir. Sampaikan ini, janganlah Tuhan nanti aku gak dikasih uang lagi sama dia. Sampaikan ini. Saudara, engkau tahu pertanggungjawabanmu di hadapan Allah. Jangan terikat kepada siapapun yang mungkin sudah memberikan engkau banyak berkat, banyak uang.
engkau akan gagal memberitakan Injil. Fokusmu sudah hanya satu, menjadikan semua bangsa murid. Sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar, belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Saudara, apa tujuan saudara belajar firman Tuhan? Apakah hanya untuk mengisi otak saudara? Apakah hanya untuk mengisi keinginan-keinginan saudara? Supaya pada waktu saudara berdebat, saudara menang. Lalu dalam hatimu katakan 1-0 lo. Lo tahu kan? Apa tujuan saudara belajar kebenaran firman Tuhan? Atau supaya saudara hidup lebih sesuai dengan kehendak Allah melalui pengajaran Tuhan dan akhirnya saudara melayani Tuhan. Saudara, jangan isi otakmu dengan hal-hal yang lain untuk berdebat, karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan hanya untuk dilakukan. Bukankah banyak orang berbicara firman Tuhan begitu luar biasa, tetapi dirinya sendiri tidak pernah menjadi Injil yang bisa dibaca orang lain. Dia hafal firman Tuhan, dia tahu. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia menjadi pengkritik sejati. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita juga, kalau pengajaranmu didasarkan kepada perasaan, maka engkau salah menilai siapa Allah yang sesungguhnya. Jikalau pengajaranmu juga didasarkan kepada pengalaman-pengalaman hidupmu, engkau akan terjebak dengan pengenalan Allah yang benar. Lalu engkau menyampaikan Injil kepada banyak orang lain, dan Injil itu tidak lagi Injil yang sesungguhnya. Hari ini Alkitab mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita, mari belajar firman Tuhan. Jangan bosan di kelas-kelas pemuritan. Jangan bosan di kelas-kelas pendalaman Alkitab. Setelah engkau dapat memenuhi otakmu, memenuhi hatimu, go. Pergi, ceritakan kepada orang lain. Paling tidak, perbarui hidupmu, sehingga hidupmu bisa dibaca oleh banyak orang lain. Dan melalui hidupmu, banyak orang yang datang dan bertobat kepada Kristus. Aku menyertai engkau, itu katanya. Saudara, perhatikan mengakhiri khotbah ini. Kitab Matius dimulai dengan bayi yang lahir itu, yang diberikan nama Immanuel. Saudara pasti tahu artinya, Allah menyertai kita. Tetapi apa yang indah saudara? Yang indah adalah ternyata kitab Matius pun ditutup dengan janji Allah. Aku menyertai engkau. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang taat kepada Kristus. Ingat, the Great Commission. Tapi jangan pernah lupa the Great Commandment. Supaya pada waktu kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, dasar kita adalah mengasihi Allah, mengasihi jiwa-jiwa yang belum bertobat, dan melihat keberadaan kita seandainya kita sama seperti mereka. Kemanakah kita akan pergi? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, siapkan waktumu, responi firman Tuhan. Jadikan segala bangsa murid. Ceritakan tentang Yesus kepada mereka yang belum percaya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amanat agung Kristus menegur kami di ibadah Minggu Trinitas ini. Urat nadi, denyut nadi Gereja Misi Injil Indonesia adalah penginjilan. Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kami menjadi bagian yang bangga dalam bagian anggota GMII. Namun Tuhan, apakah yang kami banggakan jikalau kami tidak melakukan amanat agung?
Kami hanya menjadi bangga, kami hanya bangga menjadi anggota GMI. Tetapi sesungguhnya kami tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami. Tuhan Yesus, sadarkan kami supaya kami bisa memberitakan Injil. Gerakkan kami dengan kuasa Roh Kudus supaya banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana saja, kapan saja Engkau mengutus kami, dan kepada siapa saja. Kuasai kami ya Allah. Berikan kami kepekaan menangkap suara waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan, mengingatkan dan meneguhkan kita untuk terus berjuang membawa jiwa kepada Tuhan, menceritakan kepada banyak orang yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa dulu, lalu kita akan bersama memberikan persembahan. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan, bahkan yang menuntun kehidupan kami. Terlebih dari itu mengingatkan kami akan panggilan kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau pakai menaburkan benih firman Tuhan untuk kami. Kami jemaat-Mu berdoa, kiranya Engkau baharui hati kami, hidup kami dari hari ke hari. Bahkan kami selalu dikobarkan oleh nyala kasih-Mu untuk kami berlaku benar dan setia akan firman-Mu. Kiranya segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu juga Engkau berkati. Di tengah-tengah badai pandemi COVID ini Tuhan, kami tetap bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dan saatnya akan kami memberikan persembahan yang akan kami kumpulkan ini juga kiranya memenuhi kebutuhan gereja-Mu dan perluasan pelayan-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kantong persembahan akan beredar di tengah-tengah keluarga. Mari kita naikkan lagu pujian, Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Kita naikkan bersama-sama lagu ini. Kita di penghujung ibadah ini, kita akan menutup ibadah ini di dalam doa penutup dan kita menaikkan lagu pujian, Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba.
Biarlah kita dikuatkan, diteguhkan lagi untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita memandang sekeliling kita, oh banyak masih yang membutuhkan Tuhan Yesus. Mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus, kepada jemaat, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita naikkan lagu pujian nomor 6, tanda-tanda telah nyata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.